warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktu untuk hadir pada presentasi pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Suatu wilayah tidak akan disebut sebagai negara apabila tidak memiliki unsur-unsur terbentuknya negara. Maka dari itu, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang negara yang mencakup pengertian dari negara, teori terbentuknya negara, dan unsur-unsur terbentuknya negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, ada Adinda Anggunjelita dengan NPM 214102002. Yang kedua ada Cynthia Deliana Putri dengan NPM 214102010. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Nafaulia Nusyamsi dengan NPM 214102030. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Tidak hanya itu, negara juga memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian negara. Yang pertama, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kemudian yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Next. Oke, yang pertama ada pengertian negara menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut George Jelinek, negara adalah sebuah bentuk organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah. Yang kedua ada dari Hegel, negara adalah suatu bentuk organisasi kesusilaan dari hasil perpaduan atau sintesis antara kemerdekaan individu dan kemerdekaan yang bersifat universal. Yang ketiga ada dari Logeman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam mencapai suatu tujuan. Yang keempat ada menurut Harold Jelaski, negara adalah suatu bentuk pengintegrasian masyarakat yang memiliki kewenangan secara sah dan memaksa dibandingkan dengan individu atau kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Yang kelima ada dari Roger Hasseltau, negara adalah alat agensi atau alat kewenangan masyarakat untuk mengatur dan mengendalikan permasalahan bersama. Yang terakhir, ada menurut Mariam Budiarjo, negara adalah suatu wilayah teritorial di bawah kekuasaan sah monopolitis yang dimiliki para pejabat untuk memerintah rakyat dan menuntut para warga negaranya taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Bahwa dapat disimpulkan, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kewenangan secara sah dan memaksa yang dimiliki para pejabat untuk memerintah rakyat dan menuntut keluarga negaranya serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara. Yang selanjutnya ada materi tentang teori-teori terbentuknya negara yang akan disampaikan oleh Cynthia. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Materi selanjutnya yaitu teori-teori terbentuknya negara.
Teori terbentuknya negara terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu teori teokrasi atau teori ketuhanan. Teori ini berpendapat bahwa negara berdasarkan atas kehendak Tuhan, negara dan kekuasaan seseorang penguasa merupakan pemberian berasal dari Tuhan. Jadi semuanya itu berasal dari Tuhan. Tokoh-tokoh yang mendukung teori ketuhanan ini adalah Agustinus, Thomas Aquino, dan Friedrich Julius Stahl. Teori ini mengandung 3 unsur penting, yaitu negara didirikan di bawah kuasa Tuhan, kekuasaan seorang pemimpin merupakan pemberian Tuhan, dan tidak ada bentuk kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Teori yang kedua yaitu teori perjanjian masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa negara terbentuk berdasarkan hasil perjanjian masyarakat. Tokoh-tokoh pendukung teori perjanjian masyarakat ini adalah John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseau. Teori selanjutnya yaitu teori kekuatan. Teori ini berpendapat bahwa negara terbentuk karena adanya sebuah kompetisi kekuatan atau power di mana individu atau kelompok yang paling kuat berhak membentuk sebuah negara. Tokoh-tokoh pendukung pada teori kekuatan ini adalah Ludwig von Clausewitz, Karl Marx, H.J. Lasky, dan Machiavelli. Selanjutnya yaitu teori organis. Teori ini berpendapat bahwa negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Negara dapat disamakan dengan tulang belulang manusia, undang-undang sebagai pangkal syaraf, pemimpin sebagai kepala, dan masyarakat sebagai daging makhluk hidup tersebut. Lalu, teori yang selanjutnya yaitu teori historis. Negara merupakan suatu lembaga atau badan-badan sosial yang tidak dibuat atau dibentuk, tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusioner. Pada teori ini, negara sangat dipengaruhi oleh aspek geografis, waktu, dan perkembangan zaman yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Materi selanjutnya yaitu mengenai unsur terbentuknya negara. Unsur yang pertama yaitu rakyat. Rakyat ini merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam membentuk sebuah negara. Rakyat adalah seseorang yang bertempat tinggal di sebuah negara dan dapat dikatakan sebagai warga negara apabila dapat memenuhi berbagai persyaratan yuridis dari negara tersebut. Apabila orang tersebut tidak memenuhi persyaratan yuridis negara, maka dinamakan sebagai warga negara asing. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk unsur pembentuk negara yang kedua yaitu wilayah. Wilayah merupakan muka bumi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan kegiatan warga negaranya. Dari segala aspek kehidupan, baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara, sesuai prinsip kedaulatan yang dimilikinya. Wilayah suatu negara meliputi wilayah daratan, lautan, dan udara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, daratan. Wilayah daratan terdapat di permukaan bumi dalam batasan-batasan tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Artinya, semua kekayaan alam yang terdapat dalam bumi dalam batasan-batasan negara adalah hak sepenuhnya negara pemilik wilayah tersebut. Adapun batasan-batasan wilayah daratan suatu negara dapat berupa batasan alam, misalnya seperti sungai, danau, pegunungan, lembah. Ada juga batasan buatan seperti pagar tembok, pagar kawat, berduri, dan parit. Lalu ada juga batasan menurut ilmu alam seperti berupa garis lintang dan garis bujur peta bumi. Untuk selanjutnya wilayah lautan. Lautannya merupakan wilayah suatu negara dinamakan laut teritorial negara tersebut. Lautan di luarnya dinamakan laut terbuka atau laut bebas. Ada dua konsepsi pokok tentang laut di antaranya. Yang pertama, res nullius, menyatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya, sehingga dapat diambil atau dimiliki oleh setiap negara. Lalu yang kedua ada menurut konsep dari res communis, menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia. Sebab itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh setiap negara. Namun, tidak ada ketentuan hukum internasional yang menyeragamkan lebar laut teritorial setiap negara. Seperti Indonesia, batas laut Indonesia sejauh 12
mil laut diumumkan kepada masyarakat internasional melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957. Artinya, kebanyakan negara secara sepihak menentukan sendiri wilayah lautnya, lalu dideklarasikan. Pada tanggal 10 Desember tahun 1982, ditandatangani sebuah traktat multilateral yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan laut, misalnya seperti permukaan, dasar laut, aspek ekonomi, perdagangan, hukum, militer, dan lingkungan hidup. Batasan laut ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, batas laut teritorial. Setiap negara berdaulat atas lautan teritorial yang berjarak sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai. Lalu ada batas zona bersebelah. Di luar batas laut teritorial 12 mil laut atau 24 mil dari pantai. Di wilayah ini negara dapat mengambil tindakan hukum kepada pihak-pihak yang melanggar undang-undang seperti bea cukai, fiskat, imigrasi, dan ketertiban negara. Lalu ada batas zona ekonomi eksklusif atau yang sering disebut ZEE, adalah wilayah laut suatu negara yang batasnya 200 mil diukur dari pantai. Di wilayah ini, negara berhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing serta melakukan kegiatan ekonomi. Lalu ada juga batas landas benua, wilayah laut suatu negara yang batasnya lebih dari 200 mil laut. Di wilayah ini, negara bersangkutan diberikan hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Ada juga wilayah udara. Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara tersebut. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara pertama kali diatur dalam Perjanjian Paris tahun 1919. Lalu ada juga dari Perjanjian Havana tahun 1928 yang menegaskan bahwa setiap negara berkuasa penuh atas udara di wilayahnya. Ada juga dari Persetujuan Chicago tahun 1944 menentukan bahwa penerbangan internasional melintasi negara tanpa mendarat atau mendarat untuk tujuan transit dapat dilakukan hanya seizin negara yang bersangkutan. Salin dia selanjutnya. Ada juga bentuk sistem pemerintahan. Pemerintahan yang memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negaranya dan tidak berada di bawah kekuasaan pemerintahan negara lain. Sistem pemerintahan yang diterapkan sebagian negara, diantaranya yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini, presiden hanya sebagai simbol kepala negara tanpa memiliki kekuasaan untuk memimpin jalannya pemerintahan. Jadi kepala pemerintahnya tuh Perdana Menteri. Lalu yang kedua ada sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan ini, presiden memegang kekuasaan tertinggi karena bertugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta memimpin kabinet. Lalu ada sistem pemerintahan campuran. Dalam sistem pemerintahan campuran, presiden tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan. Salin dia selanjutnya. Bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan atau negara uniritas adalah negara yang susunannya bersifat tunggal atau tidak terdiri atas negara-negara lain. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemimpin pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Di dalam negara kesatuan ada dua konsep atau dua sistem. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yang memiliki konsep dasar bahwa pemerintahan pusat mengelola secara langsung mengenai segala aspek kehidupan dalam sebuah negara. Dan negara
Persekutuan dengan sistem desentralisasi memiliki konsep yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengelola dan mengatur wilayah daerahnya masing-masing, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah atau yang sering disebut daerah otonom. Lalu ada negara serikat. Negara serikat adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian. Negara serikat memiliki konsep dasar yaitu adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah negara serikat dengan unit federasi. Untuk mencapai suatu pemerintahan yang ideal dan seimbang, negara federasi memiliki asas utama. Salin dia selanjutnya. Untuk selanjutnya sifat-sifat negara. Yang pertama, negara mempunyai sifat memaksa. Negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan kekuasaannya agar kebijakan atau peraturan yang dibuat dapat ditaati oleh berbagai aspek kenegaraan. Lalu yang kedua adalah memiliki sifat monopoli. Negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan sifat monopoli. Dalam penetapan tujuan negara untuk kepentingan rakyat atau untuk mencapai cita-cita sebuah negara. Lalu memiliki sifat mencakup semua. Maksud dari memiliki sifat mencakup semua yaitu negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan seluruh kebijakan ataupun aturan hukum yang ada berlaku bagi semua orang yang mendiami negara tersebut tanpa terkecuali. Salin dia selanjutnya. Fungsi negara ada dua tokoh yang mengemukakan mengenai fungsi negara. Yang pertama John Locke. Menurut beliau ada 3 fungsi negara. Yang pertama fungsi legislatif, artinya negara berfungsi untuk membuat dan menetapkan peraturan. Yang kedua fungsi eksekutif, negara berfungsi untuk melaksanakan peraturan. Dan yang terakhir fungsi federatif, negara berfungsi untuk melaksanakan urusan luar negeri, perang, serta damai. Ada pula fungsi negara menurut Montesquieu. Yang pertama fungsi legislatif, kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Selanjutnya fungsi eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang terakhir fungsi yudikatif, kekuasaan untuk mengadili pihak-pihak yang melanggar undang-undang. Salin dia selanjutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adinda. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kasus. Yang pertama akan disampaikan oleh Adinda. Untuk kasus pertama yaitu berjudul Sanksi terhadap Rusia mengancam kekuatan militer Indonesia.
CAATSA atau Countering American Adversaries Through Section Act yang disahkan pemerintah Amerika Serikat ketika masih di bawah kepemimpinan Donald Trump. Lewat peraturan ini, Amerika Serikat diketahui kerap memberikan sanksi kepada negara mitranya yang melakukan pembelian alat utama sistem senjata atau alutsista dari Rusia, Iran, dan Korea Utara. Dampak bagi Indonesia terhadap sanksi Rusia ini yaitu dapat berpengaruh pada kesiapan tempur alutsista bangsa Indonesia. Didapatkan 3 matra TNI diketahui sebagai pengguna alutsista buatan Rusia. Seperti di TNI AD terdapat heli serang MI-35 serta heli angkut MI-17. Di TNI Angkatan Laut, Korps Marinir menggunakan tank BPM-3, BTR-50, dan PT-76. Di TNI AU menggunakan jet tempur Sukhoi untuk mengisi lini depan pertahanan udara. TNI mengaku ke depannya masih akan mencermati perkembangan penggunaan alutsista buatan Rusia. Dengan akta CAATSA, bank asing akan disangsi jika membiayai pembelian alutsista buatan Rusia. Indonesia terdampak oleh akta CAATSA karena menggunakan alutsista buatan Rusia. Agar Indonesia terhindar dari dampak ini, solusinya adalah mengganti semua alutsista dari buatan Rusia dengan membeli alutsista buatan Barat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adinda. Untuk kasus yang selanjutnya yaitu ada yang judulnya Manuver Cina di Laut Natuna Utara harus disikapi tegas. Nah, kasus ini isinya itu menjelaskan bahwa masalah pelanggaran kapal Cina yang masuk wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara. Cina ini memiliki kapal armada untuk menangkap ikan di laut lepas. Terus masalahnya Cina yang menabrak kapal, tetapi tidak mengaku untuk mengembangkan pemahaman, ternyata ada 15 insiden saat para aktor Republik Rakyat Cina dituduh melakukan aktivitas ilegal antara tahun 2018 dan 2021 di wilayah maritim di sekitar Asia Tenggara, pesisir Atlantik di Afrika, dan negara kepulauan Pasifik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Mendalami ataupun mengomentari ya apa yang telah kalian diskusikan terkait dengan negara. Tadi tentang sifat negara ya, tentang masalah laut ya. Oke, saya mungkin mengawali dulu dari masalah laut yang tadi ditanyakan. Sebenarnya nanti di materi geopolitik ya di wawasan Nusantara ada perkembangan hukum laut. Tadi yang ditanyakan oleh Sinta atau siapa tadi ya, tentang bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, itu adalah konsep awal ya, konsep kuno dari teori hukum laut, yaitu res nullius ya. Di laut tidak ada yang memiliki. Makanya pada saat era penjelajahan bangsa-bangsa Eropa ke wilayah lain ya, ke dunia lain, ke wilayah Asia, ke Amerika, itu kan mereka yang menemukan suatu wilayah tempat samudra maupun lautan, dan akhirnya menemukan benua ataupun daratan, dan siapa yang menemukan adalah yang memilikinya kan gitu. Tapi setelah itu semakin berkembang, laut itu ya dimiliki milik semua, sampai pada akhirnya muncullah ya tadi yang dibacakan oleh kelompok yang presentasi tentang teori-teori tentang hukum laut, tentang zona ekonomi eksklusif dan sebagainya. Bahkan di Indonesia kan ada deklarasi Juanda ya, nantilah di bab geopolitik nanti akan kita mendalami masalah hukum laut. Tapi kalau berbicara masalah analisis negara dalam materi ini ya, kita akan melihat bahwa salah satu syarat negara itu kan selain memiliki syarat de facto ya, juga ada de jure ya.
yaitu diakui tidak kedaulatannya oleh negara lain, ya. Atau kalaupun memang negara tersebut secara de facto-nya misalnya wilayah, ya laut bagian dari wilayah suatu negara, jadi jelas ada batasnya. Terus kemudian kenapa muncul sengketa di perbatasan baik itu daratan maupun lautan? Nanti akan berperan ya konsep hukum dan hubungan internasional, ya. Sampai pada akhirnya muncul peperangan, ya. Peperangan itu kan diawali yang sekarang terjadi di belahan dunia adalah masalah wilayah perbatasan, ya. Karena bagian terpenting dari sebuah negara yang berdaulat adalah bagaimana wilayah-wilayah yang mereka miliki, ya. Konflik batas wilayah, ya, termasuk kepentingan yang masuk ke negara tersebut, apakah kepentingan politik, ekonomi, ya, militer dan sebagainya. Mungkin yang sekarang terjadi di antara Ukraina dan Rusia itu kan semua aspek, ya, saling pengakuan kedaulatan, wilayah perbatasan, wilayah sengketa, sampai ke kepentingan ekonomi dan politik. Oke, itu ya. Kemudian yang berikutnya yang tadi juga ditanyakan oleh penanya pertama, ya, mengenai sifat negara, ya, yaitu mencakup semua, ya, memonopoli bahkan memaksa, baik dalam artian fisik misalnya, kalau memang negara untuk mengamankan sebuah keamanan negara, maka dihalalkan, ya, dalam teori memaksa itu negara melakukan kekerasan secara fisik, ya. Walaupun tidak melalui secara fisik, ya, negara pun melalui sifat-sifatnya itu diejawantahkan ke dalam bentuk pengaturan negara, dalam bentuk hukum negara, dalam bentuk undang-undang katakanlah, ya. Jadi ketika ada kebijakan negara dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk regulasi, idealnya adalah mencakup semua, memaksa, memonopoli, ya, dalam berbagai bidang, ya. Karena ya salah satu negara itu harus mengatur kehidupan bernegara, ya, selain melindungi, ya, juga mengatur semua urusan agar apa yang menjadi kebijakan negara itu dapat diterima, dapat dilaksanakan, dapat dijalankan oleh warga negaranya. Ya, baik buruknya kan dalam era demokrasi sekarang kan kita bisa melihat bagaimana efektivitas, bagaimana sebenarnya negara itu melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk dalam mengatur urusan-urusan negara yang bersifat tadi yang disebutkan, ya, dalam bentuk kebijakan negara. Nah, bagaimana kan banyak yang merugikan masyarakat misalnya dari kebijakan-kebijakan negara tersebut. Ada dua hal yang perlu kita atau konsekuensi, ya, jika memang negara itu melanggar aturan ataupun merugikan rakyat, ya. Yang pernah saya jelaskan, ya, kalau memang negara keliru dalam hal, ya, membuat aturan sehingga dianggap aturan tersebut melanggar konstitusi, kan kita negara hukum, maka ada dapat diadukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi negara ataupun MK bisa membatalkan, ya, apa yang menjadi kebijakan negara. Undang-undang diujikan dengan undang-undang dasar, dengan konstitusinya, ya. Kalau memang aturan tersebut itu bermasalah, kan banyak, ya, aturan-aturan yang dibuat oleh negara yang pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau negara melakukan pelanggaran yang berat, ini secara hukum, ya, katakanlah aparat negara yang melakukan semacam penganiayaan, maka ada pelindungan mengenai hak asasi manusia. Maka di kita sudah ada mengenal, ya, konsep HAM. Dan juga ada MAB khusus mengenai materi hukum dan HAM, ya. Jadi dalam konsepnya adalah dalam Undang-Undang Dasar, ya, kan persamaan kedudukan, ya, di mata hukum dan pemerintahan, ya. Kalau memang negara ini benar-benar rule of law, negara hukum, artinya siapapun yang bersalah, sekalipun misalnya aparat negara, maka akan konsekuensinya, ya, harus dihukum juga, harus sesuai dengan taat hukum, ya. Bisa hukumannya, aturannya yang dibatalkan, atau ya personalnya misalnya aparat, kalau memang itu aparat yang terbukti melanggar HAM, ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga ini yang berkaitan dengan ketatanegaraan misalnya. Katakanlah kalau yang melanggarnya adalah pejabat negara, ya. Kalau seorang presiden misalnya terbukti melanggar aturan, melanggar hukum, merugikan rakyat, dalam bahasa Undang-Undang Dasar itu melanggar konstitusi, ya, maka presiden dapat diminta pertanggungjawabannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
lewat mekanisme yang cukup berat sebenarnya kalau di era sekarang ya. Lewat beberapa tahapan-tahapan sampai pada konsekuensinya ya presiden dapat di-impeachment, dapat dimakjulkan, dapat diberhentikan oleh MPR kalau terbukti melanggar konstitusi. Ya tergantung ya hukum itu bisa berjalan atau tidak ya. Karena memang pengalaman sejarah bangsa kita yang namanya presiden dimakjulkan sudah sering terjadi ya. Soekarno dimakjulkan ya, diminta pertanggungjawabannya oleh MPR dan ditolak sampai akhirnya keluarlah perlahan ya Super Semar yang mungkin kemarin masih diperingati ya, surat perintah 11 Maret dari Orde Lama ke Orde Baru. Bahkan Soeharto walaupun tidak dimajulkan oleh MPR tapi mengundurkan diri ya akibat people power. Jadi ketika MPR DPR-nya buntu, rakyat terjun langsung, maka bisa berhenti kekuasaan presidennya ya. Habibie, Gus Dur itu salah satu presiden, dua presiden yang berhenti dari jabatannya akibat pemakjulan oleh MPR, lewat mekanisme Undang-Undang Dasar ya. Nah, baru dari Ibu Megawati, Pak SBY itu relatif mengakhiri masa jabatannya secara normal ya, sesuai dengan aturan, tidak ada sesuai dengan masa jabatannya. Adapun Megawati, kenapa misalnya hanya 3 tahun, 1 periode kurang ya? Karena memang tidak terpilih lagi pada saat pemilihan umum presiden tahun 2004. Kalau Pak SBY itu mencontohkan bagaimana 5 tahun yang selesai sampai tuntas ya. Nah sekarang Pak Jokowi kan menjelang tuntas ya sampai 2 periode. Ya tergantung dinamika hukum politik yang ada nanti ya. Apakah negara tersebut yang dijalankan oleh Pak Jokowi itu melanggar atau tidak, dan bagaimana juga mekanisme politik yang ada di kaum elitnya, jadi para pejabat negaranya. Oke itu ya. Nah mengenai negara Indonesia, negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar, ya ternyata ya dalam dinamika sejarah bangsa Indonesia seiring juga dengan perubahan konstitusi ya, kalau kita sambungkan dengan materi konstitusi, ternyata walaupun dalam UUD yang asli kita ini memilih negara kesatuan, tapi pada praktik ketatanegaraan kita pernah mengalami bentuk negara serikat atau federasi ya. Di tahun 49 sampai tahun 50 ya. Dari ketika berlakunya undang-undang ataupun konstitusi RIS ya. Walaupun bentuk negara serikat itu tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Yang pada akhirnya tahun 50 kita kembali lagi ke NKRI ya, lewat UUDS 50 ya. Itu dalam bentuk negara ya. Kita pernah sedikit setahun kurang lah mengalami bentuk negara yang keluar dari cita-cita proklamasi. Namun untuk sistem pemerintahan ini ya, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar yang asli maupun yang diamandemen ya, sebenarnya Undang-Undang Dasar kita mengarahkan sistem pemerintahan yang presidensial ya. Tetapi lagi-lagi ya, kita pernah mengalami sistem pemerintahan di luar presidensial, yaitu parlementer. Tahun 48 sampai tahun 49, 49 ke di RIS cuma sebentar ya, presidensial lagi, dan tahun 50 sampai 59 kita parlementer lagi. Di RIS itu sistemnya parlementer ya. Di mana Soekarno sebagai kepala negara, sebagai presiden, adapun kepala pemerintahannya berganti-ganti ya, Perdana Menteri. Dari mulai Natsir sampai dengan Kabinet Juanda yang memperkenalkan hukum laut ya. Jadi kita ini setelah mengalami beberapa perubahan-perubahan struktur ketatanegaraan ya. Bahkan pernah mengalami juga PDRI dan sebagainya ya. Di era yang kemarin ramai ya, ketika 1 September serangan umum 1 Maret ya, yang menjadi kontroversi juga karena kita pernah mengalami berbagai bentuk gangguan kenegaraan ya, dari dalam maupun dari luar. Nah, kalau ada gangguan dari dalam negeri sendiri ya, kait dengan kita kembali ke bentuk negara ya, ada kelemahan yang dirasakan oleh daerah ya ketika kita menerapkan sistem kesatuan, apalagi dengan ciri sentralisasi atau sentralistik ya, di mana tidak adanya pemerataan pembangunan ya. Dianggap bahwa pembangunan ekonomi terlalu Jawa sentris, bahkan Jakarta sentris. Sementara modal-modal untuk membangun negara itu
kekayaan alam itu bukan hanya di Pulau Jawa, tapi dari Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ya. Tapi kok pusat tidak berimbang gitu ya, tidak adil, sehingga pada puncak-puncak kekecewaannya muncullah berbagai macam pemberontakan ya, PRRI, Permesta, sampai Gerakan Aceh Merdeka. Ya, itulah yang memicu pada saat era reformasi ya untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar, dan salah satu tuntutan reformasi adalah menginginkan ya walaupun negara kesatuan tapi bagaimana supaya tidak terlalu sentralistik ya. Makanya dikenal dengan sistem baru yaitu desentralisasi kekuasaan untuk daerah ya, dengan istilah otonomi daerah. Jadi permintaan reformasi adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya. Nah sekarang kita di era reformasi bentuk negara kita ini kesatuan ya, tetapi dalam prakteknya menganut ajas otonomi daerah yang sebenarnya secara cirinya sudah mengarah ke negara federasi sebenarnya ya, praktek-praktek kekuasaannya. Apa yang saya contohkan misalnya ya, apa buktinya? Maaf. Ya ketika hukum itu mencakup semua, memonopoli, memaksa ya, berlaku secara nasional, tetapi ternyata dengan otonomi daerah ini tidak semua hukum itu berlaku di semua daerah. Misalnya tentang pemerintahan daerah lewat undang-undang pemerintahan daerah ya, dulu dikenal dengan undang-undang otonomi daerah. Salah satunya adalah dengan adanya pemilu kepala daerah. Ternyata tidak semua kepala daerah dipilih secara langsung lewat pemilu ya. Di Jogja itu presiden raja yang menjadi gubernurnya ya. Padahal harusnya kan sama dengan daerah lain gitu. Kalau kita memang sepakat dalam negara kesatuan. Tapi ya itulah yang saya sebut ya. Kalau di negara bagian ya mirip negara bagian lah ya. Sebagian ada yang sama ya pemilihan umum, tapi di beberapa daerah ada yang memiliki keistimewaan atau daerah khusus ya. Ada daerah ibu kota, ada Jakarta, ada daerah keistimewaan Yogyakarta, ada daerah istimewa Nangro Aceh Darussalam gitu. Bahkan di beberapa konsep otonomi daerah, kewenangan pemerintahan sebenarnya lebih banyak diserahkan ke daerah. Pusat hanya mengatur 6 urusan ya. Pertama adalah keuangan, kedua pajak, ketiga pertahanan, keempat keamanan, kelima agama, dan keenam politik luar negeri. Makanya dalam berbicara masalah politik luar negeri, apakah menyatakan perang terhadap negara lain misalnya, itu bukan tidak bisa ditentukan oleh gubernur. Itu harus presiden yang mengatakan kita berperang melawan Malaysia misalnya. Itu harus kesepakatan presiden. Makanya ada lihat di negara lain pun teori tersebut ya, hampir semua negara yang ketika kebijakan politik luar negeri itu tidak diserahkan oleh ke kementerian maupun ke daerah apalagi, tapi itu oleh kepala negara ya. Kalau yang presiden ya presiden menyatakan perang terhadap Rusia ya misalnya, kepada Ukraina, itu kan presidennya. Bukan hanya sebagian wilayah yang tidak ya. Termasuk kalau di negara yang monarki misalnya, kerajaan yang mengatakan perangnya adalah kepala negaranya, itu bisa rajanya. Waktu Jepang belum menjajah Indonesia kan yang membuat kebijakannya bukan perdana menterinya tapi kaisarnya kan ya. Karena kepala negara. Jadi ada kepala negara, ada kepala pemerintahan ya. Nah, di kita dengan sistem presidensil, kepala negara maupun kepala pemerintahan ya itu presiden ya. Kalau dulu waktu ada perdana menteri, presiden hanya sebagai kepala negara, sementara kepala pemerintahan oleh perdana menteri. Jadi itu ya kurang lebih yang dapat saya uraikan, yang dapat saya komentari dari diskusi tadi. Kalau memang ada yang mau ditanyakan ke saya, silakan, tentang masalah negara ya. Kalau Anda menyimak misalnya bagaimana sekarang perang antara Rusia dan Ukraina, barangkali ada yang tanya? Oke, kalau tidak, walaupun kita ini pekan ke-7, tapi masih ada satu materi lagi ya, di materi tentang hak dan kewajiban warga negara ya, tentang masalah kewarganegaraan. Nanti kita lanjutkan ya, kalau tidak Senin depan kita lihatlah agendanya, kita nanti atur kemudian ya. Yang penting Anda mempersiapkan, dan mungkin juga nanti akan saya Anda pantau aja Google Classroom-nya. Khawatir nanti ada tugas-tugas tambahan ya sebagai persiapan menuju ujian tengah semester.
Sekian untuk minggu ini ya. Anda masih ada sisa waktu untuk kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk absen, Pak. Oh, PJ absen hari ini yang ada yang tidak hadir? Ini 26 ya. Atau sebelum saya tutup, masih di sisa waktu akan saya cek dulu ya kehadirannya.